Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 257 halaman 43. Al-Baqarah ayat 257. Kita bahas tajwidnya dulu. Allah tafhim Abdul Jalalah didahului oleh fathah. Waliyul alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, cuman terdengarnya seperti alif lam qamariyah gitu. Di matabi'iyah a matabi'i alif, manu matabi'i waw. Ini mad tabi'i itu menempati urutan terbanyak dalam Al-Quran itu. Tabi'i itu biasa Pak, jadi dibaca panjang tapi biasa, dua ketukan atau satu alif. Yuh bukan pakai h tapi pakai kho. Tapi kalau pakai h itu artinya sempit, kalau pakai h sempit, kalau pakai kho itu keluar. Yukhrijuhum idgham mimi atau idgham mutamatsilain, mim mati ketemu dengan mim yang pertama semisal dengan mim yang kedua, jadi dimasukkan ke mim yang kedua. Minaldu alif lam samsiyah. Dulu mad badan ilan alif lam samsiyah gunnah atau idgham samsiyah gunnah, jadi dimasukkan ke huruf nun setelah lam dengan mendengung. Ilan nur itu kalau mau berhenti di situ roknya disukunkan. Walla alif lam samsiyah di matabi'iyah kafaru mad jaiz munfasil. Asalnya matabi'i wawu lalu bertemu hamzah secara terpisah, maka dibaca panjangnya lebih dari mad tabi'i ini Pak, 4 sampai 6 ketukan. Auliya'u mad wajib muttasil, ada mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata, sama dibaca panjangnya lebih dari mad tabi'i. Humud alif lam samsiyah, asalnya mimnya itu disukun itu Pak. Hum asalnya itu begitu, cuman dikarenakan setelah mim ada huruf sukun,
ada alif lam mati, maka mimnya diaktifkan ya, dihidupkan dengan doma. Jadi humut to mad badal, gu mad tabi'i wawu, yukhriju mad tabi'i wawu, nahum idgham mimi, minan alif lam samsiyah gunna, nu mad tabi'i wawu, ilaumu alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, duluman. Itu kalau mau dibaca berhenti di situ atau dibaca waqaf, maka taknya itu disukunkan, duluman. Ini tak tanis nih. Kalau tak marbutoh biasanya dulumah gitu. Kalau ini duluman. Ulai nama wajib muttasil, asha mad badal, bunna alif lam samsiyah bunna, nar hum idhar safawi, mimati ketemu fa, jadi betul-betul dibaca jelas di bibir, tahan 2 ketukan itu Pak. Hum fi mantabiyya, ha mantabiyya alif, kha mad badal, lidun mad arili sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Setelah dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hakikat daripada keimanan itu adalah pertama al-kufru bit-taghut, mengkufuri taghut ya, mengkufuri syaitan ya, mengkufuri kahin dukun, mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah, termasuk mengkufuri segala bentuk kepemimpinan yang akan menyelewengkan kita dari keimanan. Kemudian yang kedua, hakikat keimanan itu adalah kita betul-betul beriman kepada Allah. Nah, dengan 2 hal tadi maka kita ini disebut orang-orang yang berpegang teguh kepada al-urwah al-wuthqa, itu berpegang teguh kepada Islam. Kalau dikaitkan dengan sumbernya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka di ayat 257 ini Allah berfirman, Allahu, Allah lah. Di sini Allah posisinya sebagai mubtada. Waliyuna, wali. Ini kalau kita lihat ya dalam kamus Ma'anil Quran, cukup banyak makna wali itu. Tentu ini termasuk kata mustarok itu Pak. Kata mustarok itu kata yang memiliki ragam arti atau ragam makna. Katanya satu Pak, satu kata, tapi maknanya cukup banyak. Disebutnya itu mustarok. Dan tentu makna-makna itu bisa dipakai sesuai dengan konteksnya. Waliyun itu bisa diartikan pelindung, bisa, atau bisa juga diartikan penolong, atau bisa juga diartikan
pemimpin ya, pembela, itu waliyun. Dan kalau kita lihat nih redaksi ayat ini gitu, dengan redaksi ayat sebelumnya dan sesudahnya, itu lebih pas kalau waliyun di sini itu dimaknai sebagai pemimpin, Pak, dan pelindung dan pemimpin. Jadi Allah itu waliyun, pelindung, pemimpin. Pelindung siapa atau pemimpin siapa? Alladzina, orang-orang yang amanu, yang beriman. Bahkan kalau kita kaitkan nih, kalau kita munasabahkan, kita korelasikan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah nih Pak. Itu Al-Maidah ayat berapa tuh? Ayat 55 Pak. Halaman 117. Nah itu. Al-Maidah ayat 55. Halaman 117 Al-Maidah ayat 55. Nah di situ Allah berfirman, innama, sesungguhnya hanyalah, ini harful qasr ini. Innama itu gabungan dari huruf inna dan ma. Inna sesungguhnya, ma tiada lain, tiada bukan. Inna sesungguhnya, ma tidak ada. Makanya sering dimaknai innama, sesungguhnya hanyalah. Waliyukum, nah wali kalian. Nah di sini kata walinya didahulukan. Kalau yang tadi kata Allahnya didahulukan. Jadi sesungguhnya wali kalian itu, nah siapa kalian di sini? Alladzina amanu. Di ayat 54-nya kan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sesungguhnya wali kalian, pelindung kalian, pemimpin kalian, penolong kalian, wahai orang-orang yang beriman, hanyalah, nah gitu Pak. Pertama Allah, wali kita itu Allah. Yang kedua wa rasuluhu, dan Rasulullah. Yang ketiga alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Hanya tiga itu Pak. Sekali lagi, wali kita, pemimpin kita, penolong kita, pelindung kita, hanya tiga. Ini perlu saya katakan tegas, itu hanya tiga. Kenapa hanya tiga? Kan pakai innama itu, bukan inna tapi innama, dibatasi. Bahkan alladzina amanu pun itu diqayyid. Diqayyid itu diikat. Siapa orang yang berimannya itu, kan begitu. Karena kan dalam realitas banyak orang yang mengaku beriman, maka oleh Allah itu diberikan indikator. Siapa orang yang beriman yang harus dijadikan sebagai wali itu? Pertama adalah indikatornya itu alladzina yuqimunas shalat, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa yu'tuna zakat, dan orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Yang ketiga wahum raki'un, dan orang-orang yang senantiasa ruku, yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, jadi Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Sehingga sekalipun kita itu menjadikan Rasulullah sebagai wali,
Hakikatnya itu kita berwali kepada Allah. Ketika kita menjadikan orang beriman sebagai wali, hakikatnya kita berwali kepada Allah. Makanya kalau kita lihat di ayat yang lain itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amrinya itu ulil amri yang atiullaha wa atiur rasul. Pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu wali kita itu, manakala taat kepada Allah dan Rasulullah. Nah, apa tugas Allah itu? Atau kenapa kita itu harus menjadikan Allah sebagai wali? Dalam kalimat berikutnya ini dikatakan yukhrijuhum. Yu itu dia. Dia di sini maksudnya adalah Allah. Yukhrijuhum maksudnya yukhrijuhumullah. Allah itu mengeluarkan mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang beriman. Minal dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, dari kesesatan-kesesatan, ilan nuri, kepada cahaya, terhadap hidayah, terhadap kebenaran. Nah, ini kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, itu kalau Imam At-Tabari beliau mengatakan itu berkaitan dengan ini, berkaitan dengan orang-orang muslim di zaman ini, orang-orang muslim yang semula, berkaitan dengan orang-orang Nasrani yang beriman kepada Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, termasuk orang-orang Yahudi yang beriman kepada Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka itu beriman, Pak. Jadi mereka yang beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, lalu kemudian setelah diutus Nabi Muhammad turun nih ayat ini gitu. Jadi semula mereka beriman kepada Taurat dan Injil yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi setelah diutus Nabi Muhammad mereka itu beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalau lihat asbabun nuzulnya begitu. Sehingga dikatakan yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka melalui risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibekali dengan kitab suci Al-Quran. Tujuannya itu adalah mengeluarkan mereka dari dulumat ilan nur. Nah, ini yang sering dikatakan habis gelap terbitlah terang itu ini. Jadi sebetulnya habis gelap terbitlah terang itu konsep Islam itu, Pak. Konsep Al-Quran itu, bukan konsep R.A. Kartini, bukan. Konsep Allah itu konsep Al-Quran. Minad dhulumati ilan nur, itu dari kegelapan menuju cahaya. Nah, di sini kalau kita lihat nih, kata dhulumat itu menggunakan bentuk plural, bentuk jamak. Sementara kata an-nur itu menggunakan bentuk mufrad, bentuk tunggal. Apa maknanya? Kata az-zulumat menggunakan bentuk plural itu karena menunjukkan bahwa kezaliman itu banyak, Pak. Kesesatan itu banyak. Bahkan kalau dikaitkan dengan kata sabil, subul, kalau Allah bicara tentang kesesatan itu menggunakan kata subul, bentuk plural.
Tapi kalau Allah menggunakan jalan yang lurus, menggunakan bentuk sabil, bentuk mufrad, karena jalan yang lurus hanya satu, sementara jalan yang sesat itu banyak. Dulumat itu kegelapan itu banyak, Pak. Yang secara garis besar kegelapan itu ada dua, secara garis besar, Pak. Kalau dipecah jadi banyak. Dan kedua-duanya berkaitan dengan sisi ruhaniyah manusia. Pertama ada dulumat berkaitan dengan akal, artinya dia itu bodoh gitu. Bodoh itu kegelapan, Pak. Kemudian yang kedua, dulumat berkaitan dengan hati atau dengan keimanan gitu. Nah, makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu disebut berada dalam dulumat. Orang Nasrani secara akal mereka terang, tapi secara hati mereka gelap. Sebaliknya orang Yahudi begitu, secara akal mereka gelap, tetapi secara praktek mereka terang. Tapi tetap disebut dulumat, Pak. Dulumat. Jadi dulumat itu bisa berkaitan dengan kegelapan akal pikiran, katakanlah jahiliyah bahasa kitanya. Kemudian yang kedua, dulumat itu berkaitan dengan kemunafikan, kekufuran, kefasikan, kesyirikan. Jadi orang syirik, orang kafir itu berada dalam dulumat. Kemudian kata an-nur, nah sama, kata an-nur pun secara garis besar ada dua. Satu ada nur yang berkaitan dengan akal, ya, dalam arti ilmu, Pak. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya itu. Kemudian yang kedua ada an-nur itu berkaitan dengan hati, dengan keimanan, dengan ketakwaan. Nah, Allah itu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kebodohan, dari kekafiran menuju cahaya, menuju kecerdasan, menuju keimanan dan ketakwaan. Ini kalau ayat ini, Pak, nih dikaitkan dengan firman Allah, wa may yudlilhu fala hadiyalah, kan gitu ya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah. Pertanyaannya itu betul nggak menerjemahkan seperti itu? Kenapa? Karena Allah itu mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada hidayah. Allah itu tidak menyesatkan manusia gitu. Secara logika juga kan bisa diakui, Pak, begini, bisa dipahami begini. Tidak mungkin zat yang suci gitu, yang maha suci menyesatkan gitu. Tidak mungkin zat yang maha agung menyesatkan. Tidak mungkin zat yang maha mulia menyesatkan gitu. Maka disitulah perlunya kita menerjemahkan itu menggunakan kekuatan ilmu, kekuatan rasa itu, Pak, perlu itu. Sehingga tidak berbenturan ketika menerjemahkan itu. Nah, ikhwan fillah arsadakumullah, kenapa kok pembicaraan tentang wali itu sangat penting, Pak? Karena yang namanya wali itu punya misi, Pak. Punya misi. Allah misinya itu, Allah, Rasulullah, orang beriman, misinya itu adalah yukhrijuhum minad dulumati ilan nur, mengeluarkan manusia pada umumnya, khususnya orang-orang yang beriman,
dari kegelapan menuju cahaya. Tetapi sebaliknya nih, walladzina, dan orang-orang yang kafaru, kafir, auliyauhum, wali mereka, pemimpin mereka, pelindung mereka, siapa? At-Togut. Nah, Togut, Pak. Jadi kalau walinya orang beriman, Allah, Rasulullah orang beriman, sementara walinya orang-orang kafir, itu Togut. Yang para ulama, para ahli tafsir mengatakan Togut itu pertama adalah tadi al-kahin, itu dukun-dukunnya. Yang kedua as-syaiton, setan-setan, baik setan minal jinnati, bangsa jin, ataupun setan minan nasi, bangsa manusia. Bahkan kita sering katakan setan dari bangsa manusia itu lebih berbahaya daripada setan bangsa jin itu. Karena setan bangsa manusia kan punya penjara, punya senjata, Pak. Bisa membunuh setan bangsa manusia. Setan bangsa jin nggak bisa membunuh, Pak. Cek bahasa baheula mah dibere sasajen ge geus cicing atuh. Setan bangsa jin. Bisa juga at-togut itu adalah berhala atau segala yang diibadahi selain Allah, itu togut. Atau togut itu adalah segala bentuk kepemimpinan yang menghalangi manusia dari kebenaran, itu togut. Nah, togut itu walinya orang-orang kafir. Asal kata togut itu togo, Pak. Togo itu apa? Melampaui batas itu. Jadi togut itu mereka orang-orang yang melampaui batas-batas Allah, orang-orang yang melampaui pagar Allah, aturan-aturan Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah diterjang. Nah, itulah togut. Dukun itu menerjang batas Allah. Apa yang diterjang oleh dukun? Dia menerjang batasan antara alam nyata dengan alam gaib. Nah, gitu, Pak. Alam gaib itu wilayahnya wilayah Allah, diterjang oleh togut gitu. Pemimpin yang zalim disebut togut. Nah, karena Allah itu kan punya aturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Nah, pemimpin yang zalim sebaliknya itu disebut togut, melampaui batas Allah. Nah, togut itu walinya orang-orang yang kafir. Dan ayat-ayat seperti ini, Pak, hari ini seperti alergi untuk dibahas itu. Bahkan mungkin hampir-hampir tidak boleh untuk dibahas. Sehingga banyak umat Islam yang menganggap asing ya ayat ini. Nah, apa misinya togut itu? Kebalikan daripada misinya Allah, Rasulullah, orang beriman. Misinya togut itu adalah yukhrijunahum, mengeluarkan mereka manusia, khususnya orang-orang yang beriman, minan nuri, dari cahaya kebenaran, dari cahaya keimanan, ilan dulumat, kepada kesesatan, kepada kegelapan. Nah, di sini pentingnya, Pak, pentingnya kita sebagai seorang muslim itu menjadikan Allah, Rasulullah, dan orang beriman itu sebagai wali, karena akan berkonsekuensi, Pak, terhadap diri kita. Nahoda itu kan sangat menentukan selamat dan celakanya kita, itu pemimpin itu. Kalau saya ibaratkan begini, kalau sekelompok anak ayam itu
dipimpin oleh musang, ya habis atuh Pak. Habis itu kalau sekelompok anak ayam. 1000 anak ayam diasuh oleh musang, ya habis. Mestinya kan anak ayam itu diasuhnya oleh ayam lagi, oleh induk ayam. Ya sama dalam hidup kita pun manusia begitu. Orang beriman itu harus diasuhnya oleh Allah, Rasulullah, dan juga orang-orang beriman. Itu kalau mereka itu mau berada dalam an-nur, dalam hidayah, dalam kebenaran, keimanan, ketakwaan. Ulaika mereka itulah. Nah, siapa mereka di sini? At-Taghut. At-Taghut dan para pengikutnya, Pak. At-Taghut dan para pendukung kesesatan. Ashabun nari para penghuni neraka. Bahkan nih kalau dikaitkan dengan hadis begini, Pak. Almar'u ma'aman ahabba, kan gitu. Hadis ini populer nih. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai, gitu, Pak. Kalau kita mencintai Rasulullah dan orang beriman, ya insya Allah di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan Rasulullah dan orang-orang yang beriman juga, Pak. Tapi sebaliknya kalau orang itu mencintai Taghut dan para pengikutnya, ya di akhirat pun akan dikumpulkan bersama mereka juga. Almar'u ala dini khalilihi. Kenapa akan dikumpulkannya seperti itu? Karena manusia itu tergantung kepada agama sahabatnya, gitu. Almar'u ala dini khalilihi. Jadi orang baik, Pak, orang soleh, kalau bersahabat dengan orang-orang jahat, sementara orang jahatnya jauh lebih banyak dan lebih kuat, insya Allah kalah kesolehannya, akan luntur itu. Kecuali kalau orang solehnya banyak, punya kekuatan, insya Allah yang tidak soleh jadi soleh. Nah itu, Pak. Itu kenapa Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Jadi ulaika ashabun nari, mereka itu adalah para penghuni neraka. Nah jadi begini, Pak, nih, dalam konsep Islam, yang namanya memilih pemimpin bukan hanya urusan duniawi, bukan. Tapi itu adalah urusan dunia yang berimbas kepada urusan ukhrawi. Sehingga boleh dikatakan baik dan tidaknya agama kita, nasib kita di akhirat, ini erat kaitannya dengan yang namanya kepemimpinan itu. Mereka itu, Taghut dan para pengikutnya itu, fiha, di dalamnya, di dalam neraka itu, khalidun, kekal, gitu. Kekal di dalam neraka itu. Nah, ayat-ayat ini sekali lagi ini sebetulnya harus dipahami ini oleh seluruh umat Islam. Harus dipahami, dimengerti dan diamalkan oleh umat Islam. Kalau memang umat Islam itu ingin sukses, ya, jaya di dunia dan jaya di akhirat, ya. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.